Antonio Gramsci ya, Mas Siap, Yogi. siap, siap, Bro. Nanti di situ akan diberi petunjuk tentang eh, bagaimana posisi pemerintah, ya. Posisi pemerintah dalam menghadapi kritik masyarakat dan masyarakat juga. Ya, Itu Gramsci sangat bagus sekali, jadi siap, memposisikan siap, siap. relasi kuasa antara state and people itu. Maka di situ muncul nanti namanya political society dan civil society. Civil society. Nah, di situ masing-masing, jadi masing-masing kekuasa itu saling bertahan gitu, atau ya terjadi ada split ya, mungkin ada konflik, tapi juga terjadi kalau dalam ilmu politik disebut support endowment. Anda akan menemukan itu siapa yang menyupport pemerintah memprofanisasi itu harus kecekel. Ya, ya. Kalau pemikiran Gramsci begitu, karena Gramsci itu sangat membela kepentingan yang itu Jadi, masih global kita. Pak Bakti, selamat sore. Selamat sore, Prof. Terima Ini kasih. ya didengarkan saja dulu. Siap, ya, Prof. Terima kasih, jadi ya, Bapak-Bapak bisa bergabung. Ini cowok sendiri di berarti, antara 5 gadis-gadis. oh, bagi Pak, ceweknya dibagi ke kelas kami. Hanya satu dia. Biar imbang. Untuk Kalau sementara, di sini, ceweknya saya satu bagi ini. dengan Prof. Andri aja, Pak. Kakean. Terlalu banyak memang. Itu itu kalau di sini itu Mbak Ulfa itu loh Mas Bakti itu jadi Trupadi. Pokoknya ada baru 45 dengan Mas Bakti ini, jadi betul. Jadi gitu ya cara berpikir kita. Nah, Ya, kita ya. sama dengan Mas Mahfud itu yang ditulis bukan gandrungnya itu sendiri, tetapi bagaimana gandrung itu dijadikan rebutan gitu loh, maksudnya itu saya pasti mengapa gandrung gitu, apa nggak ada yang lain. Termasuk ini ya, Prof, relasi kuasa itu ya. Enggak, semua ajar budaya itu pembahasannya di relasi kuasa. Okay. Nah, itu yang harus Anda pahami secara baik. Bahwa dengan relasi kuasa itu, maka muncul problematik. Ya, problematik itu ada masalah yang harus dipecahkan. Kalau nggak ada problematik, nggak bisa menemukan ya. Seperti ini tadi sebelum Mas Gosi ketemu kita, dia akan jadi humasnya pemerintah. Betul. Betul, Bro. Makanya supaya tidak menjadi humasnya, baca karya Antonio Gramsci tentang political society dan civil society. Baik, Bro. Nah, ini tinggal tinggal bagaimana menulis kerangka berpikir itu, Bro, seperti apa, Bro? Ya kalau kerangka berpikir itu kalau problematisnya sudah ketemu kan disusun rumusan masalah tuh, pertanyaan ya. Kerangka berpikirnya ya berdasarkan teori juga itu masalah, jawabannya seperti apa. Sudah, itu nggak usah banyak-banyak. Kerangka berpikir itu ya hanya 3. Ada masalah di depan, di tengahnya ada alat untuk menjawab masalah, jawaban masalah. Udah selesai. Berarti di tengah itu nanti teori itu ya, artinya alat untuk membedah itu, bagaimana kerja teori itu, Prof. Gitu iya, ya. Iya. Kemudian yang terakhir itu ditemukan apa istilahnya kalau bahasa sini itu bandolnya itu yang dalangi pemerintah itu untuk berbuat seperti itu, seperti yang jenengan sampaikan tadi. Nah, kalau soal itu nanti Antonio Gramsci itu yang bertanggung jawab. Ya. Kalau Anda sudah baca akan tahu. Siap. Apa saja sih elemen-elemen unsur yang harus dibahas. Siap, Bro. Oke, matur sembah nuwun sangat. Nah.
Nah, sementara ini Pak Sumino gimana? Apa berhenti menulis atau masih ada? Masih berjalan pelan, Bro. Jadi semenjak kami diskusi dengan Prof. Andrik di studio Prof. Andrik di Solo itu, jadi saya menemukan apa itu namanya ketimpangan-ketimpangan ketika para seniman atau para UKM yang bergerak di bidang kriya itu tidak jelas cara produksinya, Bro. Tidak jelas cara produksinya. Ya, artinya produksi itu mereka kerjakan tidak berdasarkan kepada pengetahuan yang ada. Jadi biasanya hanya konsumen membawa desain, permintaan, kemudian baru dibikin. Tapi produsen sendiri, seniman atau para UKM itu tidak mengerti sebetulnya sejauh mana sampai budaya produksi sampai sekarang itu sampai di mana itu belum dipahami. Nah, oleh karena itu saya berkeinginan kalau nanti misalnya bisa diteliti mengangkat tema konstruksi budaya produksi kriya pada UKM, Bro. Masalahnya apa yang mau dibahas itu apa? Produksi, Bro. Ya, produksi apa ada masalah di situ? Coba dijelaskan. Iya, jadi kalau melihat progres produksi para seniman, para UKM itu sudah di luar struktur yang mapan, Bro. Artinya selama ini pikiran mereka sudah sampai kepada di luar struktur. Misalnya banyak yang sekarang menggunakan toilet, apa itu namanya? Toilet sebagai meja atau kursi seperti itu, Bro. Terus kemudian dia mengambil apa itu gejala-gejala alam, misalnya daun untuk menciptakan kursi dan lain sebagainya. Nah, ini menurut saya sudah di luar struktur. Biasanya kalau orang membuat meja itu ya kakinya 4, kemudian ada daun meja. Nah, tapi sekarang justru kalau membuat meja itu ada yang kakinya 1, ada yang justru nggak pakai kaki. Kemudian kursi juga sudah bentuknya tidak mengikuti aturan apa itu namanya. Kalau enak diduduki itu apa yang namanya? Ergonomi, Bro. Tidak mengikuti ergonomi yang baku. Pokoknya bentuknya entah enak diduduki atau tidak, yang penting mereka tercapai bentuknya. Misalnya bentuk kursinya itu berbentuk bulu-bulu, padahal di situ nanti terjadi ketidakaman ketika digunakan seperti itu, Bro. Tapi itu kan apa namanya kreativitas dan inovasi. Iya. Kok disalahkan kenapa, Pak? Kok Anda menyalahkan orang yang melakukan kreativitas dan inovasi itu? Apa tidak berdosa nanti Anda? Bukan menyalahkan, Bro. Makanya saya kepengen ini lagi apa namanya? Meluruskan. Iya, betul. Oh, bukan Gusti Allah kok meluruskan. Pikiran saya begini, Bro. Kan sebetulnya ada tren-tren desain yang dari tahun ke tahun itu berubah. Nah, itu yang tahu hanya ada di beberapa orang yang punya akademi yang cukup, tetapi yang UKM ini sebetulnya tidak mengerti masalah itu. Ya, maksud saya itu bukan masalah itu masalah teknis, bukan masalah akademis. Anda harus membedakan antara masalah teknis dan masalah akademis. Kalau UKM melakukan kreativitas dan sebagainya itu jangan disalahkan. Kalau itu Anda sebagai direktur Bekraf atau direktur di pemerintah DIY, Anda memarahi para UKM itu boleh. Anda jabatannya kan dosen. Pandangannya juga tidak boleh menghakimi
terkecuali Anda membela para UKM. Lainnya Anda malah menindas UKM itu nanti digebuki sama Antonio Gramsci sama apa? Wah, saya belum baca, mungkin nanti ya. Iya, Belum baca. Nah, maksudnya Iya, Bro. cara berpikirnya itu loh Pak Sini. Tapi tidak begitu di kajian budaya itu. Jadi misalnya Mbak Ulfa membuat temanten itu bibirnya dicat hitam. Terus Anda, ini Ulfa ini salah itu. Harusnya merah kan begitu kan. Nah itu tidak boleh di kajian budaya. Ya sebenarnya dicat hijau, dicat abang, biru bukan persoalan kita. Tapi kalau Anda melihat dari persoalan estetik, ya kan, boleh estetik itu akademik. Mbak Ulfa itu kalau bibirnya dicat hitam itu cantiknya bukan main. Merah itu malah kelihatan seperti semangka, itu kurang. Itu estetik, gitu loh ya. Ya itu bukan teknis. Persoalan estetik itu persoalan akademik, bukan persoalan UKM dan pemerintah. Kalau Anda mempersoalkan Mbak Ulfa mengunjung pakai warna hitam, warna hijau, itu kalau dipandang dari aspek struktural ya itu salah. Tapi salah itu kan bukan persoalan akademik itu. Tapi masalah estetik itu persoalan akademik. Anda boleh ikut campur di situ. Nanti pasti akan bermusuhan dengan saya. Mbak Ulfa itu salah, harus dicat merah. Saya tetap tidak, Pak Senino. Itu dicat hitam. Pak Gosi, enggak, saya dicat hijau. Nah, itulah yang disebut kajian. Kita mau mempertahankan. Boleh setiap orang mempunyai pendapat. Pak Sumino merah, saya hitam. Tapi Pak Sumino tidak boleh menghakimi. Pak Andri salah, Pak Gosi salah, Pak Mahfud salah. Bukan begitu jadwalnya dalam kajian budaya itu. Tetapi persoalan estetika itu akademik. Nih, bagaimana cara mengujinya? Ada teorinya, itu Mas Dodi. Ada teori tentang Jackson misalnya. Itu bahkan membahas tentang bagaimana penciptaan itu berkaitan dengan lingkungan, berkaitan dengan power. Nah, itu baru akademik. Oh, iya. Jadi disertasi itu bukan buah karya kerajinan, buah karya akademik. Akan dibilang ya, Mas. Iya, baik Bro. Terima kasih banyak Bro. Ya. Dan